You can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Oh, all day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out a crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Shalom, horas marihita sa luhut na acara pamasumasuon ni anak kota Renen Andreas Purbado Jessica Tiolina Boru Panjaitan. Perlu pabotohonon nami na parjolo acara narong dihita tabuka maisian halaman 40 model A halaman 40. Napaduahon taparade marohata pikirata nang nguluta itongatongan ni na makamulateon tujulo ni debata pamasupasuon parong asaripion ni iyan nakon na tapatupa di bagasatikion alani martangyang nahohom mahita sa token pahibuhur rohata marparsaora dohot Tuhan. Kapuji matuhata marede mahita siyan bukede nomor onom ayat sada dohot ayat na paupaton puji Jehovah na sangat. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia. Puji hamuma Jahuba barita hok kamuma guarnai. Paboto hok kamuma ditonga-tongan ya kabangso ak kapabahinanna.
mertua ma akan mangaraduti uhum natoktong patupahon hategoran haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debatama namin na di Banua Gijang, hodo na mangaturkon pardongas sari peoni, tidak hodo dongan namion Rainer Andreas Purba doho Jessica Tiulina Boru Panjaitan. Namar sakap naeng merbagas. Jalana rodo nasida mangido pasupasum atong saya tatak manasida di bagasan aseni roham. Pasu-pasu jalaramoti manasida marhiti-hiti pakka holongim. Rajai manasida marhiti-hiti tod di porbadia. Asama muka jala marujung di bagasan dame. Pardonga sarepion naside. Angihon ma tangyang namion alaniasi dohot holong ni roham. Amin. Amo kadongan namarlas ni roha di bagasan hari sadarion ima na marsadani roha kita marpungu manangyakon anak dohut buru di tonga-tonga ni hurian itu hatta Rainer Andreas Purba dohut Jessica Tiulina Boru Panjaitan ngayang majalo pasu-pasu pardongas sarepeon di bagasan hari sadarion. Hatan itu hata nagabi ujahan manang dasor ni pardongas sarepion nasida. Menet dosian hatan itu hata natar surat di surat ni si Paulus pada poton huria Efesus ibidu 5 ayat 20 sada. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di hatawatak masetakas didok masyuluan makamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin dalam kehidupan kita beberapa waktu berselang tadi merasakan sesuatu. Mungkin itu merasakan sesuatu hal yang bersukacita, di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan. Dan mungkin ada yang diliputi oleh suatu kegusaran karena waktu sebagaimana kita inginkan. Mungkin itu adalah salah komunikasi tentang perbedaan waktu yang sudah ditentukan. Semuanya itu ada berdampak. Apakah memang itu dampak yang baik atau dampak yang kurang baik? Yang jelas, sebagaimana orang kita disebut menjadi orang Kristen, harus menerimanya itu dengan berpikir dan berdampak yang positif. Semuanya kita di tempat ini yang pasti kita merasakan suatu kebahagiaan. Kalau saya tanya kepada saudara Rainer dan Jessica, pasti saudara merasakan sukacita dan bahagia. Jadi duhita makilalahuni.
Tapi jangan kita salah saudara-saudara bahwa kebahagiaan itu bukanlah hal yang mudah kita gapai atau kita capai. Dengan pengertian yang lain bahwa kebahagiaan itu tidak selamanya. Bagaimana kita menapaki dalam proses itu, tidak selamanya menapaki dengan yang baik. Mungkin kita menghadapi berbagai variasi kesulitan dalam arti tertentu. Makanya ada orang yang mengatakan, no gain without pain. Tiada bahagia tanpa derita. Artinya, kebahagiaan itu bukan mulus seperti yang kita pikirkan. Tetapi seseorang itu mampu berbahagia bukan berarti tidak diperhadapkan dengan berbagai variasi warna kehidupan. Akan tetapi kebahagiaan itu bagi orang yang benar-benar disebut menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan itu mampu mengalahkan segala sesuatu hal yang mungkin itu menjadi suatu masalah, penderitaan, problema hidup. Bukan sebaliknya. Itulah kelebihannya. Bahwa warna kehidupan sukacita dan kebahagiaan itu dapat menyelubungi, dapat meruang lingkupi dalam kehidupan hal-hal yang mungkin kita tidak ingini. Saudara-saudara, secara umum kita melihat bahwa semua pernikahan di dunia ini selalu mendambakan kebahagiaan. Itu semua dambaan semua manusia agar bahagia. Tetapi apabila kebahagiaan, nilai eksistensi kebahagiaan itu mungkin surut dengan pernyataan yang mengatakan tidak kuat lagi. Artinya hal itu merupakan suatu hal yang menjadi alasan akan perpisahan dan perceraian. Tidak tahan lagi. Tidak kuat lagi. Boleh digambarkan tidak menetap lagi berdiam di dalam kehidupan orang yang sudah diikat, yang sudah dirajut oleh kasih daripada Tuhan. Sehingga dia begitu mudah mengatakan, saya tidak tahan lagi mempertahankan keluarga ini. Saya tidak kuat lagi. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada manusia yang cocok. Ya, tidak ada manusia yang cocok. Tetapi semuanya itu yang dicocok-cocokkan. Itulah istilahnya paling praktis. Bagaimana boleh bersesuaian, kecocokan dalam arti latar belakang yang berbeda, tipikal sosial yang mungkin berbeda, cara pandangan atau persepsi yang berbeda, status sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal itu boleh mempersulit kecocokan itu. Dengan perkataan lain, tidak ada di dalam diri manusia itu yang disebut pas. Tetapi semuanya itu saudara-saudara yang dipas-paskan katanya. Ya. Itulah nilai daripada berkat Tuhan yang mempertemukan, mempersatukan manusia Adam dengan Eva. Dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Tetapi Tuhan merajut, mengikat
mempertemukan kedua insan ini sekalipun tidak memiliki kecocokan dalam arti dari persepsi kemanusiaan dan mungkin tidak pas. Tetapi Tuhan mempersatukan. Debata pasadahon. Debata dalam arti mencocokkan sehingga manusia itu dapat merefleksikan hidupnya yang dipertemukan oleh Tuhan menjadi image, menjadi peta Allah, menjadi keluarga Tuhan, menjadi pemilih keluarga Tuhan yang disebut menjadi tubuh Kristus. Itulah menjadi suatu lukisan bagi saudara berdua, Reynold, Andreas dengan Jessica. Pada hari ini dalam kebahagiaan yang saudara rasakan, merupakan suatu event yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin saudara lupakan bahwa Tuhan pada hari ini, Tuhan mempertemukan menjadi manusia Allah. Debata pa jongjok kok kamu gabe jolmani debata. Itulah Paulus katakan menjadi tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus itu menampakkan eksistensi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan yang mencocokkan, Tuhan yang membuat, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mendirikan. Sebagaimana kata pemazmur itu, Tuhan yang mendirikan rumah itu. Bukan manusia. Nakpeadong raja dumu-dumu di halak batak. Sarana saja itu. Dangi napadumuhon. Tetapi Tuhan pakai itu untuk ikut mendoakan keluarga ini menjadi keluarga idaman Tuhan. Menjadi rumah Allah. Ya. Gabi bagas joroni debata. Saudara-saudara, pernikahan itu bukan terdiri dari dua pribadi yang cocok tadi. Bukan terdiri dari dua pribadi yang pas seperti penglihatan manusia. Tetapi dua pribadi yang berkomitmen untuk saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Itulah kasih setia daripada Tuhan. Yang Tuhan akan patrikan itu di dalam hati, pikiran, dan roh saudara berdua, saudara Rainer dengan saudari Jessica. Untuk satu kasih. Dalam pengertian yang lain, saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Karena itu digambarkan tadi sebagai tubuh Kristus. Bagaimana seandainya saudara dicubit, mungkin saudara merasa sakit. Tetapi seandainya Rainer itu yang dicubit, bagaimana perasaan daripada Jessica ikut juga tercubit, merasa sakit. Itulah kesamaan itu. Itulah yang disebut menjadi sehati sepikir. Sadaro kamu, satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan, kata Paulus itu. Bagaimana kehidupan kita itu sehati sepikir, dalam arti itu uraian, rangkaian yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita sehati tetapi tidak sepikir. Tetapi Tuhan tanamkan dalam hidup saudara untuk membangun rumah Allah, rumah Tuhan menjadi keluarga Tuhan. Bagaimana hati dan pikiran saudara itu merupakan suatu rajutan yang dirajut, diikat, dipersatukan oleh Tuhan. Tidak akan terlepas. Seperti jeritan manusia sekarang dalam dunia pernikahan, keluarga, saya tidak tahan lagi. Ya.
saya tidak kuat lagi. Tetapi kalau kita mempertahankan dalam hidup kita itu, sebagaimana tadi dikatakan bahwa kebahagiaan itu tidak terlepas dari suatu problema hidup. Tetapi orang yang sudah diikat oleh kasih daripada Tuhan, tidak akan mungkin dikalahkan oleh problema kehidupan. Tetapi bertahan dan kuat, kokoh, marsihohot, tidak akan berubah kapan dan di mana. Bagaimana situasi yang kita perhadapkan, yang kita alami. Semuanya itu adalah menguatkan, memperkokoh dasar dari rumah yang didirikan oleh Tuhan tadi. Bukan saudara berdua yang mendirikan. Jikalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah orang yang membangunnya, kata pemazmur. Tapi pada hari ini Tuhan membangun, Tuhan membentuk, Tuhan akan merancang, mendesain keluarga ini supaya didasari oleh 3 dasar tungku yang kuat, yang kokoh. Di dalam tungku yang pertama, 1 iman, 1 pengharapan, dan tungku yang terakhir adalah 1 kasih. Tetapi kasih itu yang paling tebal dalam arti mampu menyelubungi, mampu mengikat supaya ikatan itu tidak goyah, melainkan utuh untuk selama-lamanya, sekalipun menghadapi berbagai kehidupan. Saya teringat, mungkin saya bersama dengan Rainer Andreas Purba dan Jessica Boru Panjaitan, di mana pada saat ini adalah saya mengingat pada tanggal 28 Januari 1989 menjadi hari yang sama kami menerima pemberkatan dari Tuhan. Pasti kita merasakan kebahagiaan itu, bagaimana kita menerima anugerah yang tidak akan mungkin terbeli oleh manusia. Karena kasih itu tidak mampu manusia itu untuk bisa membeli. Karena kasih, cinta, sayang itu adalah pemberian semata-mata daripada Tuhan untuk kita. Boleh pakai, kita miliki, dan kita kembangkan. Bagaimana kita mengembangkan itu dalam kehidupan kita agar dasar dan rumah yang berdiri itu adalah milik daripada Tuhan, bukan milik kita. Karena rumah yang didirikan oleh Tuhan kepada saudara berdua ini adalah Tuhan menjadi pemilik. Tapi bagaimana saudara berdua, saudara Rainer Andreas dengan saudara Jessica, mau dibentuk oleh kamu di Pauli. Apakah memang saudara mau dibangun? Itu terserah kepada saudara berdua. Apakah memang saudara mau ditata? Apakah rumah yang dibentuk, dibangun oleh Tuhan pada saat ini, saudara bersedia mempersembahkan dengan mempersiapkan hati saudara untuk boleh dibentuk. Itulah Paulus katakan dalam nats yang saudara terima pada saat ini, dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada lain. Jata-bata didokon, masyoloam makamu siabir ni rohamuna mida Kristus. Artinya di sana saudara, bagaimana keluarga ini menjadi ideal, equal, ya. Tidak ada di sana itu dari, kalau memang dikatakan oleh Rainer, ya saya lebih tinggi karena saya kepala rumah tangga, tidak. Sekalipun Paulus katakan itu bahwa laki-laki itu adalah menjadi kepala. Perempuan itu kepalanya laki-laki. Laki-laki itu kepalanya Yesus Kristus. Yesus Kristus kepalanya adalah Tuhan Allah.
Tetapi ini adalah bangunan Tuhan, bagaimana keluarga ini menjadi equal, sama, satu. Tidak ada dalam arti yang ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang gemuk, ada yang kurang gemuk. Bukan begitu. Tapi seandainya itu dalam kehidupan kita, karena kemanusiaan kita itu tidak sempurna. Katakanlah, saya kurang berkenal, saya kurang kuat, saya tidak begitu bertahan. Dan guguau, kata Rainer. Alai galiduau, kata Jessica. Saya adalah manusia lemah. Tapi bagaimana saudara, sama-sama dikatakan oleh Paulus di sini, masyulu mahamu. Artinya saudara diinginkan oleh Tuhan. Seandainya Andreas itu dikatakan Andre sebagai laki-laki, ya harus mampu. Seandainya saudara memiliki suatu kekhususan, mungkin saudara kuat, mungkin saudara bijak, wise dan lain sebagainya. Bagaimana saudara Andreas itu mampu memberi kebijakan hikmah yang saudara terima. Itu mungkin suatu kelebihan dari saudara. Memberikan kelebihan saudara kepada istrimu yang tidak begitu bijak contohnya. Itulah saling merendahkan. Rendahkanlah. Ya. Masyulu mahamu. Dan di kondisyon ikut parupuani mengului suaminya. Sekalipun dikatakan itu istri harus tunduk kepada suami. Tapi kata Paulus di sini saling, adanya hidup saling. Ya. Adanya hidup saling dalam arti bagaimana kita kehidupan kita itu boleh kita bagi, boleh kita share. Mungkin ada kelemahan daripada istri kita. Tetapi jangan kita buat istri itu dalam arti menyatakan dia kau adalah orang yang lemah. Tetapi kuatkan dia. Itulah tugas daripada Andreas. Sebaliknya. Tandanya Jessica diperbankan itu di bank ya. Dia memiliki seleri yang banyak, yang tinggi katakan. Tetapi mungkin Andreas secukupnya. Bagaimana ini menjadi merger? Itu saling memperhatikan, saling mengisi, saling memperhatikan, saling peduli. Ya. Bagaimana saudara memiliki seleri itu menjadi seleri bersama? Tidak melihat itu apa memang saya memiliki seleri yang tinggi karena saya sudah manajer. Ya, kamu belum, kamu harus turut kepada saya, kata si Jessica. Itu bukan orang yang satu equal. Ya. Tetapi bagaimana? Ini adalah milik kita bersama. Ini adalah hasil dari keringat kita bersama. Kita kumpul, kita merger. Tidak memperhatikan ini dan itu dan lain sebagainya. Saya adalah bos, saya adalah manajer, kamu itu budak, kamu itu hamba dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi bagaimana kita sama-sama. Itulah dalam arti bahasa Batak, masyulu mahamu. Jangan sombong, jangan angkuh, karena saya memiliki jabatan. Ya. Saya menjadi bos. Saya menjadi atasan di rumah ini. Tidak ada atasan selain Tuhan menjadi kepala rumah tangga ini. Karena itu persiapkanlah diri saudara untuk selalu menjadi persembahan. Ya, saudara harus sujud, harus mengandalkan Tuhan itu adalah menjadi kepala keluarga di rumah yang Tuhan bentuk pada saat ini. Karena itu saudara berdua kami harapkan, saudara Rainer Andreas Purba dengan Jessica Tiolina Boru Panjaitan untuk selalu hidup di dalam merendahkan diri satu dengan yang lain. Masyuluan mahamu, sian birni rohamuna mida Kristus. Disitulah terwujud dalam kehidupan saudara untuk saling memperhatikan,
dan saling membahagiakan, saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, saling mendoakan agar rumah atau keluarga ini menjadi Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan, dan Tuhan yang menata. Karena rumah yang didirikan pada hari ini adalah rumah Tuhan atau milik kepunyaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyapa hidup kami. Di dalam firman-Mu yang kami sudah dengar bersama. Janganlah hanya mendengar saja, tetapi kami dapat mengaminkan dalam kehidupan kami. Agar hidup kami boleh masiuluan dan merendahkan diri satu dengan yang lain. Sehingga terwujud dalam kehidupan rumah yang Engkau dirikan pada hari ini. Menjadi rumah idaman Tuhan. Menjadi rumah di mana Tuhan berkenan diam di dalamnya sebagai pemimpin, sebagai pengarah, manguluhon, mangarajai, bagason, gabi bagas, halomuan ni roham. Jongjong mahuali Tuhan di tonga-tonga ni bagas na pinajongjong mon. Asaboy, Rainer Andreas Purbadoho Jessica Tiolina Buru Panjaitan. Di bagasan nama siuluan, di bagasan hasadaon na siyakway, marujahan di bagasan sadahapor seon. Di bagasan pakirimo dohot haholongon, alay haholongon ni manobal ka. Paso-paso manang akka ulaw las ni roha. Di bagasan ari sadarion. Di tonga-tonga ni akka paradatos son hala batak. Asa di saluhu nila itu kan marsanga jala tarpuji ko. Jala toktong sudi hami makamulate kon ari partikian bagas gabi bagas na pinasupasum ulat nyondro di saliling-liling na. Marhiti Jesus Kristus, jalo ma tangyang namyon. Amen. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Rainer Andreas Purba dengan Jessica Tiolina Boru Panjaitan. Saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah
tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Dan barang siapa mengambil wanita meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada dia, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta, kasih, dan sayang. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Rainer Andreas Purba. Bersedihkah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Jessica Tiolina Boru Panjaitan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, kepada saudara Rainer Andreas Purba boleh menjawabnya. Ya, saya bersedia. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Jessica Tiolina Boru Panjaitan yang telah dipilih oleh saudara Rainer Andreas Purba menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki saudara Rainer Andreas Purba menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dan meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, kepada saudari Jessica Tiolina Boru Panjaitan untuk menjawabnya. Ya, saya bersedia. Sebagai tanda kesediaan saudara di hadapan Tuhan, sekarang saya meminta saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara di hadapan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus.
Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Salinami Hami Parhaladosian week 5. Kebetulan sa week do Hami tu amatanaga tengon Rainer Andreas Purba. Jadi di Inang ya, Buru Panjaitan, selamat. Kami dari Huria HKBP Pondok Gede, Parhalado, ruas terutama ruas Wik 5 dan kami Parhalado Wik 5 mengucapkan selamat atas berkat pemberkatan pada hari ini. Di sini kami dari Huria HKBP Pondok Gede memberikan sebagai pegangan bagi kamu, pegangan hidup, dan inilah pegangan yang seutuhnya yang benar, tidak ada yang lain. Amang cuma kasih ingatkan suatu tips. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumbuh seutuhnya di atas Kristus. Sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Jadi di sini kami serahkan Alkitab ini jangan dijadikan bantalan aja, tapi dibaca setiap hari. Karena inilah pegangan hidup keluargamu. Ya, jadi sebagai keluarga yang berbahagia, apa yang kamu cita-citakan dipatulus Tuhan masal huna. Kami serahkan kepada anak kami, Rainer Andreas Purba, dan guru kami, Jessica Tiolina, Buru Panjaitan. Lasma Rohamuna.
Rap madok mahita di tangiang na pinudahon ni Tuhan Yesus tuak kasisian na tangiang alia manami. Alia manami na di banugit yang kay pinarbadi makuarmo. Kay Roma harazon. Kay saut malomon roham di batong osong na di banugit yang. Lehon matuhami sadarion hangulus siapar. Kay sama dosa nami soong penesanan. Di dosa ni dongan na mardusa Tuhan. Una kami togi hoto pangucunan. Kedua mahami siapa ngago. Ako na punah harajawan. Do tagugon, ro dia sanga pun saliling-liling na. Amen. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohan ni debata ama. Dohot persaoran nito di porbadia ma. Nama dongani dohot ma masu kamu saluhutna. Amin. Shalom, oras ma dihita. Perjulu madok mulia tihita tutuhata perdiga basai. Siala asi doh dengan di basana na mga ramo tihita. Boy hita pajupa di bagas garejaon di bagasan hahipason. Maulia tema nang dihamuna amang padita nami dohot amang inang perhalau duni huriata HKBP Pondok Gedeon. Maulia tema amang inang disudena pelayanan muna nauli na denggan di bagasat tikyon. Sudena pelayanan mune amang dota minang dan terbalusok kami sian tuhata perdengga basaima jalahamu balos ni nauli na denggan di pelayanan muna di bagasat tikyon. Anggi ma tuak kaari na mangihut lam tu dengganna jala lam tu ulina pelayanan muna di huriata HKBP Pondok Gedeon. Tuang sonima nang dihamuna amat taraja dohot inata soribada ale-ale nang dongas sahuta terlumubi ma dihamuna horong ni hula-hula dohot tulang nami nang hitape namar dongat tubuh boru dohot bere dung sipul lisian bagas hurian itu haton ra udur mahita tuinganan alaman nau kupara dihami ima disopo merpikir laho mangan idahan las dohot minum aik sitio-tio uhut mangulahun adat nau bartusi. Songonima hata sian kami nami wakili para anak mauliate. Salam tihita sasude. Mauliate parjolo tapasatu tu hatta perdengga basai diala sude ulau nong denggan di pasahat marhite-hite parhala dodo amat tapadita di bagasan gerejaon. Mauliate pasata yang parjolo tu hamu amang nami padita do parhalado dohot sude pengurus ni gereja nadong di bagasanon. Songria musidi aka udangan nami, hula-hula nami, tulang nami dong atubu nang songni aka pamuruan sian marga purba. Moliate hami diala sudi pasu-pasu doh akatam yang muna nang dengan mardalan di bagasa sadarion. Tarlumobi ni naung majalo pasu-pasu par bagason dohot parumah tanggau boru dohot hela nami. Alani madu moliate mahami tuhita sasuluhut na. Dung saya acaraon ni Pangido hita sude nadong di ruangan di bagas ni tuhata rap udur mahita tu gedung sopo marpikir ima inganan naong ni parade ni paranak mangalehon doh majalo adat na tupaan no disi alani madok moliate ma hami tuhamu sude songani masian hami parboru moliate oras Adorang so masuk kita tu acara bermaihut untuk bersama inabu atu ita salut na damang dainang asa buku tata ibadah unang pula dibuat mula deh jadi tinggal ma di garejaon asa ido pakeon tu namangihut utiba moliate sonari masuk mahita tu acara berikut foto bersama perjuluma panguli don oroan For you to
walk through the door, the more I think of you, the more I want to say I miss you. Just gotta hold on, be your mind. Love can make you cry. I don't know how, I don't know why, I don't know. Love can make you cry. So many things I don't understand. You were always there, holding my hand. If love is blind, then just give me time. I know we can start over again. 'Cause the more I think of you, the more I want to say I love you. Just gotta hold on, be your hand. Love can make you cry. I don't know why, I don't know why, I don't know, but love can make you cry. Ooh. Love can make you cry. I don't know. Love can make Cuma perkara itu belum terdapat di bukan makanya kajian melahirkan anak kalau tidak ada maka anak tersebut itu anak seorang bapaknya tersebut. Tapi secara undang-undang bukan tidak sah, hanya saja berproses jadinya ya. Lalu di pasal 3 dikatakan setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan aturan dan peraturan. Inilah yang disebut arti di sana diterangkan makna wajib dicatatkan sesuai aturan yang terlindungi secara ya. Lalu di sana juga nanti bisa dibuka. Say
Agung hadir mencatatkan perkawinan kalian bahwa perkawinan itu kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu sah telah dicatatkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Selamat. Baru menciptakan hubungan bahagia sedang ya. Sebelum ada catatan ini, saya akan menyampaikan beberapa nasihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945